Ya macet itu kan hanya soal parkir. Kalau jalan semuanya hanya dipakai untuk kendaraan, ya hampir pasti tidak ada macet, Mas. Itu hanya soal manajemen parkir. Kalau semua parkir, kalau semua parkir di off, apa namanya, dikeluarkan dari jalan, dan itu perundang-undangannya sudah ada, ya maka nggak ada macet. Jalan kita itu kan dipakai untuk lalu lintas, dipakai untuk warung, dipakai untuk segala macam, untuk parkir dan sebagainya. Coba jalan yang ada di Jakarta itu semuanya hanya dipakai untuk lalu lintas. Bapak kan bisa lihat Sudirman, Tamrin segala pada saat tertentu agak rendah itu, tapi kan nggak macet. Tapi coba di apa namanya, di mana-mana penyebab macetnya mesti karena penggunaan jalan yang tidak seharusnya. Selalu orang ngomong, wah ini apa namanya Singapura dan sebagainya. Coba lihat aja. Tapi di Singapura kan ada juga beberapa jalan yang dipakai parkir, jalan yang sepi itu yang dipakai parkir. Kalau kemudian mulai padat, parkir diusir pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Insinyur Muslih Zainal Asikin, MBA, MT. Beliau adalah Direktur Lembaga Diklat Profesi ABCK dan juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Agus. Ya. Sadono. Mas Bambang Sadono. Nah, ya. Mungkin Bapak bisa cerita mulai ketika kuliah di Magister Sistem dan Teknik Transportasi UGM, kemudian mendirikan Lembaga Diklat Profesi, dan sampai saat ini sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Silakan, Pak. Sebetulnya kalau harus cerita tentang kuliah MSTT itu sebetulnya itu terlalu Pak, terlalu jauh gitu loh, karena saya di UGM bergerak itu mulai mahasiswa. Ya, jadi kuliah di MSTT itu ya karena MSTT itu angkatan pertama, dan saya ingin memulai dengan teman-teman karena S2 transportasi waktu itu kan nggak ada dongengnya. UGM kok punya S2 transportasi. Ya kita UGM kan terkenalnya kalau fakultas tekniknya kan jurusannya basah, bukan jurusan transportasi gitu. Jadi itu Pak Muslih tekniknya apa, Pak? Sipil, saya teknik sipil. Saya teknik sipil, S1-nya teknik sipil, jurusannya umum, jadi ya sinau segala macam gitu loh. Dan saat mahasiswa itu saya justru memulai di UGM kegiatan. Itu lalu saya dengan teman-teman mendirikan angkutan mahasiswa itu. Ya, itu yang belum pernah ada selama sejarah UGM, selama sejarah Indonesia, ada mahasiswa yang mengelola angkutan untuk kepentingan mahasiswa. Itu hampir 278 kendaraan
Itu tanpa modal, bukan uangnya universitas, bukan uangnya siapa-siapa. Jadi mendayagunakan potensi pengusaha yang ada di Jogja. Itu siapapun mahasiswa UGM yang pernah jadi mahasiswa di tahun 70-an sampai dengan tahun 78 itu semuanya tahu yang namanya Call Campus UGM itu. Ya. Itu yang mengakibatkan saya dapat penghargaan Japan Foundation, penghargaan internasional Japan Foundation di bidang entrepreneur Tokyo, sehingga saya dapat beasiswa dan sebagainya itu. Jadi itu angkutan mahasiswa yang betul-betul dikelola oleh mahasiswa di kampus, dan itu mensejahterakan mahasiswa. Karena apa? Karena kampus sejak tahun 74 itu berpindah itu dari Jogja Selatan ke Jogja Utara, ke Bulak Sumur sekarang. Jadi periode saya itu banyak periode di mana kita masih banyak tinggal di kampusnya itu di selatan, ada yang di Dokteran itu di daerah Ngasem, daerah itu masih sisa-sisa lama di era UGM didirikan. Di era UGM didirikan, jadi masih. Nah, ketika pelan-pelan karena kampus itu pindah ke kampus yang sekarang di Bulak Sumur itu kemudian ada kesulitan karena mahasiswa kita itu 90 sekian persen itu kan naik sepeda atau jalan kaki. Nah, kalau kampus dipindah, sementara tidak ada asrama mahasiswa yang murah di kampus dan sebagainya, itu ada masalah dengan mahasiswa. Apa? Karena pertama penghasilan orang-orang tua di selatan yang sudah membentuk sebuah budaya itu menjadi rusak. Karena apa? Karena dulu di tahun 70-an itu di masyarakat Jogja lama itu rumah yang disewakan kepada anak-anak kos itu bukan bisnis, Pak. Bukan. Itu banyak sekali yang ibu-ibu sepuh yang punya sisa kamar disewakan kepada mahasiswa-mahasiswa gitu. Lalu sehingga banyak sekali mahasiswa UGM itu ketika kemudian lulus dan sebagainya, ya istrinya, mertuanya itu adalah tempat tinggal mereka selama di Jogja. Itu tradisi yang mungkin tidak terdapat di kampus yang lain. Nah, sekarang berbeda, sekarang sangat berbeda. Hubungan antara mahasiswa dengan pemilik kos itu sudah hubungan bisnis. Yang satu nyewa, yang satu menyewakan. Nah, ketika mulai tahun 74, 75, 73 itu kemudian kampus-kampus yang baru UGM itu berpindah ke Bulak Sumur, itu menjadi masalah. Satu, bagi mahasiswa ada masalah. Karena apa? Berat. Termasuk saya itu harus bersepeda dari daerah Keraton sana menuju kampus UGM sekarang itu jaraknya bisa 6, 7, 8 km sampai 10 km. Dan itu arahnya naik gitu. Itu maka kemudian ada inisiatif. Saya waktu itu jadi sekretaris Dewan Mahasiswa, kemudian secara mandiri mendirikan Biro Kesejahteraan Mahasiswa. Ya nggak pakai, bukan proyek, itu proyek inisiatif, proyek kreatif. Karena diserai gelanggang mahasiswa menjadi gelanggang mahasiswa UGM menjadi bengkel, menjadi markas gitu. Lalu kita ada inisiatif, yuk kita buat angkutan mahasiswa. Dan itu dalam sejarah sampai sekarang sudah tidak ada yang
bisa meniru lagi karena itu bukan proyek bukan proyek kampus, tidak seperak pun dibeli oleh kampus. Lalu kita berinisiatif mengumpulkan pengusaha-pengusaha yang waktu itu punya angkutan di Jogja, ada yang dari Prambanan, dari Kaliurang dan sebagainya. Lalu kita koordinir kendaraan-kendaraan itu untuk mengangkut mahasiswa setiap hari ke kampus. Ya. Jadi khusus hanya untuk mahasiswa atau juga boleh penumpang lain, Pak? Awalnya untuk mahasiswa minggu-minggu pertama, tapi kan nggak bisa memisahkan dengan orang lain. Akhirnya jadi angkutan umum. Itu terkenal, semua orang naik itu. Dalam sejarah angkutan umum di Indonesia itu belum pernah ada. 85% mahasiswa itu naik angkutan umum. Belum pernah tercapai lagi sampai sekarang di kampus manapun di Indonesia. Ya, itu apa keistimewaannya untuk mahasiswa? Apa mungkin tarifnya lebih rendah gitu? Murah ya, memang sangat murah. Ya. Buktinya apa? Ya karena boom. Karena tidak ada pungutan macam-macam. Gitu loh. Jadi mahasiswa mengkoordinir mereka dan mereka tidak menjadi tidak ada hubungan rente dengan mereka. Jadi mereka hanya dikoordinir, iuran hanya 100 perak, 1.000 rupiah waktu itu. 1 bulan gitu loh. Itu pun karena dipaksa oleh para sopir dan para pengusaha waktu itu untuk ya pakai iuran dong. Nggak enak dong karena mahasiswa tiap hari ngurusi dan sebagainya, tapi kemudian tidak ada hubungan, nggak enak. Mereka dikumpulkan, dibagi rutenya. Jadi waktu itu ya konsentrasinya adalah dari asrama-asrama mahasiswa UGM yang tinggal jauh dari kampus menuju kampus. Jadi tarifnya sama dengan orang umum juga, Pak? Dulu kalau umum itu 30 rupiah, tapi kalau mahasiswa pelajar itu 25 rupiah. Ya, awalnya ya sama aja. Di dalam perkembangannya itu tahun 75. Jadi itu awal mula kenapa Pak Musli ini aktif di masyarakat transportasi itu, gitu ya? Iya, gara-gara itu saya kan dianggap ahli transport, apalagi sudah sampai Singapura, sudah sampai Malaysia, dapat berbagai penghargaan sampai Jepang. Masa saya lalu sekolahnya nggak sekolah transport? Itu makanya kemudian di kemudian hari lalu mikir untuk sekolah transport lah. Ya karena sudah jadi tokoh kan di mana-mana dianggapnya ahli transport itu. Nah, itu yang sampai sekarang jadi Trans Jogja. Ya, karena tahun 78 kan kegiatan kemahasiswaan kan diberangus habis di era Pak Harto. Iya dong, NKK, BKK itu normalisasi itu. Saya diminta oleh para pengusaha-pengusaha, ayo dong Pak Musli harus ikut ke organisasi kita buat koperasi lalu. Itu. Wah, saya suruh jadi koperasi. Waktu saya di Jepang juga diberitahu, loh Anda ini siapa? Loh saya ini mahasiswa. Loh Anda bukan pengusaha, bukan bilang gitu. Saya ini hanya menjalankan fungsi sosial, ada kebutuhan angkutan mahasiswa, ada kebutuhan pengusaha menjalankan usaha, kan begitu Pak. Penghasilannya ya mereka sendiri. Waktu itu didukung oleh pemerintah daerah. Ya dukungan pemerintah daerah juga bukan duit Pak Bambang, sama sekali. 1 rupiah pun saya bisa membuktikan tidak ada. Nah saya memimpin di situ. Waktu ke Jepang, kemudian dapat penghargaan dari Kadin Indonesia dan sebagainya. Saya dapat pinjaman tanpa bunga itu untuk nyoba. Saya bilang enggak lah, saya coba 1 kendaraan saja. Itu yang kemudian sampai akhirnya saya jadi pengusaha bus. Gitu loh. Sampai sekarang saya masih terlibat di koperasi
pengusaha bis Yogyakarta itu, yang sekarang menjadi pemilik mayoritas PT Jogja Trans. Di Jogja kan ada seperti Transjakarta itu, Pak. Itu sahamnya dimiliki mereka. Itu sehingga kemudian lalu satu ya saya menyelesaikan sekolah, karena zaman itu saya masih mahasiswa, Pak Bambang. Rasanya sekolah nggak penting lulus lah, ngapain, nggak usah lulus juga sudah punya kegiatan kok. Ya saya aktivis di situ, lalu ya buat toko mahasiswa, buat segala macam. Gelanggang itu dulu diserahkan oleh Pak Rektor, udah ini kuncinya kamu yang pegang. Jadi ketika diberangus oleh tentara pada tahun 78 bulan Maret itu, ya persis ini ulang tahunnya bulan ini, menjelang 11 Maret. Menjelang 11 Maret ini bersejarah betul, Pak Bambang, tanggal-tanggal ini, karena waktu itu kegiatan kampus, kegiatan saya di Gelanggang itu digusur habis, termasuk Jamaah Salahuddin. Kan kita belum punya masjid waktu itu. UGM itu kan singkatannya Universitas Gak Duwe Masjid itu waktu itu. Iya, saya buat Gelanggang itu jadi masjid. Tapi masjid yang hanya dipakai pada hari Jumat saja dan tarwehan, lainnya juga kegiatan. Jadi saya masuk kampus itu, masuk Gelanggang itu dalam keadaan kosong. Ya. Kemudian proses selanjutnya setelah Bapak lulus itu sempat kerja di mana atau tidak sempat kerja terus usaha sendiri gitu? Seumur hidup, Mas. Saya nggak pernah. Ya saya meskipun misalnya saya pernah jadi dekan, jadi pembantu rektor di Universitas Cokro Aminoto dan sebagainya itu, tapi bukan cari uang, tapi bukan bekerja, tapi ngasih duit, Pak. Karena memperjuangkan sesuatu. Di kampus juga saya juga ngajar di di MMUGM, ngajar di yang Visipol itu S2-nya Visipol UGM itu kan ada itu magister dan sebagainya ngajar, tapi bukan sebagai dosen tetap. ASN pegawai negeri enggak lah, Pak. Aktivis enggak ada yang laku jadi ASN. Kalau ada yang jadi ASN mesti bukan aktivis zaman saya loh ya. Karena pasti diambil dilarang itu enggak. Jadi itulah sejarahnya saya akhirnya ambil MSTT itu. Jadi ketika di MSTT sudah puncak karir saya di bidang transportasi, sudah berada di tingkat sudah hitung-hitungannya sudah selesai, Pak. Iya. Ya, ini yang nyimpang sedikit, yang lembaga diklat profesi ABCK itu apa, Pak? Ya, saya kan dapat penghargaan di mana-mana. Salah satunya ya saya sekolah di Amerika. Waktu pulang dari Amerika saya lihat, loh, saya bilang lembaga-lembaga, saya ingat pasti waktu itu ada di Amerika, di Indonesia itu kan sangat terkenal sekali John Robert Power, sekolah pengembangan kepribadian. Nah, ketika saya ke Amerika saya ngeliat lah, ini John Robert Power di LA itu kantornya cuma cumplik kayak kios kayak gitu. Nah di Amerika kok ibu-ibu pejabat, tokoh-tokoh masyarakat itu harus sekolah di situ. Nah, saya pelajari, pulang dari sana ya buat training center. Lalu saya ketemu dengan ibunya, ibunya ya siapa calon wakil yang sekarang Menteri Pariwisata itu? Ya, Bu Min Uno. Ya, Min Uno saya ketemu. Lalu kemudian di Jogja mulai, Mas Bang, gitu loh. Mulai kita buat itu. Jadi nggak ada basic, Mas Bambang. Jadi ketika kemudian
berkembang. Kalau sekarang kan jadi LDP karena Pak Taufik CS ini kan mulai diklat profesi gitu loh. Tapi saya sudah mulai sejak tahun 90 diklat profesi itu. Karena saya sudah buat pelatihan-pelatihan manajemen konstruksi dan sebagainya itu sampai lebih tua daripada trainingnya atau jurusannya human relation itu public relation di UGM, karena yang mendirikan public relation di UGM itu murid-murid saya semua, Pak. Sekolahnya ya di tempat ABCK itu. Ini berdasar kebutuhan aja itu loh. Angkatannya misalnya kayak ABCK itu sebagai lembaga profesi ya, sebagai training center, itu angkatannya mungkin ya sudah 400-500-an angkatan itu. Karena kita ini juga menjadi dipercaya oleh Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara untuk melatih komunikasi skill para pilot penerbang itu. Kita juga menjadi pelatih untuk sekolah calon perwira Angkatan Darat gitu. Di mana-mana sudah nggak bisa disebutkan satu persatu apa-apa gitu loh. Jadi itu di situ Pak Musleh sebagai apa, Pak? Saya direktur di situ seumur hidup sampai sekarang. Pengurus yayasan juga. Loh, yayasannya siapa? Ya yayasannya ya teman-teman aja. Kebetulan tinggal saya yang masih hidup, yang lain sudah ya sekarang Nyonya yang mulai pegang karena kan mulai film. Sekarang film mulai berkembang. Tapi diklat ini tetap jalan terus umur hidup, Bang. Iya. Luar biasa, Pak. Iya. Ya kalau misalnya ditanya siapa sih pengajar di ABCK Training Center atau diklat profesi, ya Anda mau ngomong siapa saja lah, guru besar yang di UGM itu semuanya pernah ngajar semua. Karena kita prinsipnya adalah bukan tenaga tetap. Jadi training ini memerlukan 10 pengajar, ya kita milih orang yang terbaik di UGM di Jogja, karena di Jogja kan SDM untuk training itu, untuk pengajar itu kan luar biasa, banyak sekali. Yang tidak ada itu adalah organisasi perusahaan yang mau mengelola itu. Ya kita jadi satu-satunya waktu itu. Yang lain kan cuma kursusan, Mas Bambang. LPK begitu saja. Kita sampai kita bosan penghargaan lah. Tidak bermaksud untuk sombong, sama sekali tidak. Kita sampai, karena ya tanya saja dulu nggak ada orang bisa masuk jadi public relation-nya bank di front office depan itu kalau tidak membawa sertifikatnya ABCK. Karena kita dulu punya kok hebat ya, kita ambil memang orang-orang perbankan, orang-orang sekretariatan yang hebat-hebat gitu untuk ngajar. Ya itu karena apa? Karena saya aktivis, Mas. Saya selama seumur hidup, selama mahasiswa aktivis di UGM, jadi teman kan, rekanan, link kan luar biasa. Itu loh, karena saya juga saya juga aktif di Kadin, aktif di mana-mana gitu loh. Tukang keluyuran, Mas Bambang. Kembali ke masyarakat transportasi, Bapak ini ketua untuk Indonesia, Pak ya. Jadi ya ikut mendirikan di Indonesia. Iya. Nah, salah satu contoh itu misalnya beberapa kota besar, terutama Jakarta, itu kan seolah-olah macet itu nggak bisa diurai itu, Pak. Itu bagaimana caranya? Ya macet itu hanya soal parkir. Kalau jalan semuanya hanya dipakai untuk kendaraan, ya hampir pasti tidak ada macet, Mas. Itu hanya soal manajemen parkir. Kalau semua parkir di off
dikeluarkan dari jalan, dan itu perundang-undangannya sudah ada, ya maka nggak ada macet. Jalan kita itu kan dipakai untuk lalu lintas, dipakai untuk warung, dipakai untuk segala macam, untuk parkir dan sebagainya. Coba jalan yang ada di Jakarta itu semuanya hanya dipakai untuk lalu lintas. Bapak kan bisa lihat Sudirman, Tamrin segala pada saat tertentu agak rendah itu, tapi kan nggak macet. Tapi coba di mana-mana penyebab macetnya mesti karena penggunaan jalan yang tidak seharusnya. Selalu orang ngomong, wah ini Singapura dan sebagainya. Coba lihat aja. Tapi di Singapura kan ada juga beberapa jalan yang dipakai parkir, jalan yang sepi itu yang dipakai parkir. Kalau kemudian mulai padat, parkir diusir pasti. Kan itu sebetulnya. Di seluruh negara, di seluruh dunia, Mas. Ya Alhamdulillah saya bukan biaya sendiri melihat. Jadi kata kuncinya terminal itu menjadi sumber masalah dan menjadi penyebab kemacetan juga di mana-mana. Karena terminal kita itu ya namanya terminal kan bukan untuk cari pemerintah daerah uang, 2 bukan garasi, 3 bukan bengkel. Dan terminal kita kan ada sampai panti pijat pun aja di terminal. Ini kan kacau ya, rusak itu. Jadi kalau terminal itu difungsikan seperti itu, nggak perlu, aturannya juga nggak benar. Oh terminal tipe A, tipe B, tipe C. Kalau tipe A luas sekali, lalu dibantu pemerintah pusat, ya rusak. Lalu terminal di berbagai daerah, lalu pindah keluar kota karena cari bantuan pemerintah pusat supaya daerahnya mentereng. Kabupaten A, Tegal, wah punya terminal tipe A, kan keren naik. Punya makam pahlawan. Lah kita kan memang bangsa yang begitu, Pak. Tapi coba, termasuk di Jogja, di Wonosari, Gunung Kidul, semua terminal yang dibangun baru gagal. Nah, karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jakarta misalnya, saya dari dulu, sejak di MTI saya nggak setuju gaya terminal kayak gitu, Candi Gebang. Lah cuma golek proyek aja kok. Mohon maaf loh, ini saya ngomong terus terang. Saya bersedia untuk konfrontir dengan para ahli manapun yang punya ide tentang Pulau Gebang. Apa dasarnya? Nggak ada. Terminal kok dipindah ke sana. Ya, akibatnya apa? Akibatnya lalu muncul terminal-terminal bayangan. Ya Pak, Bapak sudah tahu sendiri lah. Bis harusnya sudah langsung berangkat ke terminal karena terminal itu strategis sehingga orang semuanya bisa nunggu di terminal. Dan di terminal jangan diberi kegiatan lain kecuali terminal gitu loh. Jadi ya orang dan tepat nanti bisa tepat waktunya Pak Bambang. Seperti Transjakarta sekarang kan bagus, bisa tepat waktunya. Saya mau ke Tegal misalnya ya sudah bis saya nanti jam 9 lewat 10 menit ya sudah. Ya saya nggak perlu nunggu di situ tuh. Oh nggak ada warung juga, nggak ada apa-apa. Ya saya pergi kemana-mana menjelang jam 9 kurang 10, nanti kurang 1 menit saya ke situ. Nunggu 1 menit bisnya datang naik, bablas. Saya nggak ada kerumunan. Kita kan dipakai untuk nunggu penumpang, untuk minum teh, untuk ngerokok. Nah ini terminal apa? Pasar. Jadi, masyarakat transportasi itu apa Pak? Semacam LSM seperti itu? Ya. Apakah pendapat-pendapatnya itu didengar nggak oleh pemerintah? Oh ya didengar, tapi kan tetap kebijakan itu kan yang berkuasa. Nah, jadi di MTI, saya di MTI sekarang ini sudah meneruskan kepada angkatan berikutnya. Saya sekarang bukan ketua. Yang terakhir itu saya
di presidium, ketua presidium jadi sebutannya presidium pengurus pusat masyarakat transport. Sekarang saya menjadi yang dituakan menjadi ketua majelis profesi. Jadi para ahli itu berkumpul di majelis profesi itu, saya menjadi ketua. MTI itu independen karena organisasi profesi. Jadi pejabat pemerintah juga banyak. Ada pejabat pemerintah, perhubungan, Korlantas loh sampai di tingkat sampai di tingkat Mabes Polri loh. Kalau di pengurus pusat ya. Kalau di daerah ya dan Satlantas dan sebagainya itu. Lalu perhubungan ya dinas perhubungan, lalu unsur perguruan tinggi, itu, lalu unsur masyarakat. Nah di situ tempat kita diskusi. Lalu tugasnya apa? Yang terbanyak kita memberikan advokasi dan memberikan saran-saran kebijakan. Ya. Nah, kemudian ini Pak, mengenai transportasi publik. Ini kan semua pemerintah mendorong supaya orang mau menggunakan transportasi publik supaya mengurangi macet. Ya. Prakteknya kan susah di Indonesia ini. Mereka lebih suka naik kendaraan pribadi. Kenapa, Pak? Ya kalau Pak Bambang kalau sudah terlanjur rusak kok diperbaiki ya susah dong. Ya. Di semua kota di Indonesia itu inisiatif angkutan publik itu tidak pernah dari pemerintah, selalu karena masyarakat. Loh saya ini seumur hidup menekuni itu, jadi tahu. Termasuk Jakarta dan sebagainya itu awalnya kan dari angkutan masyarakat, angkot itu. Lalu pemerintah mulai memperbaiki seperti Pak Bambang tadi. Ini adalah supaya masyarakat menggunakan angkutan publik, karena dengan angkutan publik itu ya tidak usah didiskusikan di kota di seluruh dunia itu. Kalau angkutannya massal itu pastilah menurunkan tingkat kemacetan, karena kereta api itu satu kali narik penumpang itu ada berapa ribu, itu ada berapa bis yang bisa diangkut dengan satu kali KRL lewat kan Pak Bambang gitu loh. Tapi untuk membuat rel kereta itu kan tidak mudah gitu loh. Ya, meskipun kita sekarang kaya gitu loh. Buat jalan tol itu 1000 km juga selesai kok dalam waktu sekian. Dan masyarakat juga bersedia membayar kok. Mana ada orang mobil berani masuk ke jalan tol tanpa bayar tol? Nggak ada yang berani. Ya kan, jadi artinya sebetulnya kemauan masyarakat itu sangat tinggi untuk menggunakan angkutan publik. Sepanjang angkutan publik itu dirancang dengan benar seperti Jakarta. Itu loh. Lah sekarang sudah terlanjur rusak. Ya, saya tidak berani menuduh macam-macam ya. Tapi memang sepertinya kan kita kayak didorong untuk masyarakat pakai kendaraan pribadi. Ya. Wah, mana ada loh. Sekarang sudah terbukti sepeda motor kok. Penjualan sepeda motor itu kayak difasilitasi pemerintah habis-habisan. Sudah puluhan tahun Pak Bambang Sadono itu loh. Jadi akibatnya ya motor itu sudah tidak bisa ditahan lagi, bahkan di Tamrin Sudirman pun tidak bisa ditahan lagi karena Pak ini zaman demokrasi loh, 72% itu pemakai kendaraan itu sepeda motor. Masa lalu yang minoritas mau berkuasa, nggak boleh lah. Ya. Itu nggak demokrasi. Pak Musli, jadi kalau begitu, kalau mau memperbaiki sistem transportasi publik, itu harus mulai dari mana dan siapa yang harus mulai?
Ya sekarang udah baik lah, pemerintah menebus dosanya baik lah itu. Tapi kan kesadaran tentang angkutan publik seperti Pak Bambang tadi menanyakan, memangnya ada di kepalanya gubernur-gubernur itu, memangnya ada di kepala di pengetahuannya para bupati wali kota, mboten Pak. Ya. Itu harus disadarkan kepada mereka itu loh. Jadi kalau tidak ya misalnya kayak parkir, ya jangan menjarah dong badan jalan dong. Nah, sekarang kan nikmat banget Pak kalau saya punya motor atau punya mobil, oke silahkan mobil dan motor dipakai, itu adalah hak kita. Tapi motor dan mobil itu dipakai ada batasan-batasannya. Kenapa becak dilarang juga masuk ke, kan juga karena pembatasan toh Pak itu loh. Nah ini yang harus ditoto. Nah salah satu caranya itu mereka yang ngatur itu nggak boleh terlibat. Nah kalau terlibat, jadi misalnya sederhana saja kok, siapa saja pegawai dinas apa dari dulu saya ngomong gitu, yang mengurusi terminal nggak boleh punya bisnis di terminal. Susah Pak kalau kayak gitu. Udah kalau mereka yang di kereta api sekarang bagus, siapapun pegawai kereta api, keluarganya dan sebagainya, ya nggak boleh bisnis di kereta api karena pasti ada konflik kepentingan. Indonesia itu persoalannya cuma itu kok Pak Bambang. Coba itu diambil habis, selesai. Selesai sudah. Jadi kan yang diperlukan sosialisasi ya, karena kampanye penyadaran. Terus masyarakat transportasi Indonesia bagaimana cara melakukan itu? Ya kita kan bukan lembaga pemerintah, tidak dikasih duit pemerintah, tidak punya hak untuk memungut sejumlah uang dari masyarakat juga. Kita menjalankan fungsi sosial, tapi di semua daerah kita berperan, kita berfungsi, ya kita teriak. Kayak saya segala teriak dari dulu. Jadi ketika Kementerian Perhubungan menolak Uber, menolak macam-macam, itu kita MTI teriak lantang sekali, kita dukung total. Coba aja Pak Bambang buka internet tentang sikapnya MTI soal Gojek dan sebagainya. Karena waktu itu memang mohon maaf ya, pelayanan taksi itu satu mahal, dua monopolis, tiga tidak berkembang pelayanannya itu dari waktu ke waktu, makanya kita welcome. Itu pertama kali Uber masuk Indonesia itu yang welcome pada Uber itu belum ada Gojek segala, belum ada. Itu karena apa? Wah ini alternatif ini. Kalau dibuat alternatif begini pasti bagus. Nah kalau kemudian sekarang mulai tidak teratur, lah yang ngatur kan pemerintah, bukan Pak Musli, bukan MTI dong. Kita teriak terus Pak itu. Oh iya, bukan sok loh ya Pak Bambang, bukan sok loh. Saya itu bahkan beda pendapat dengan teman-teman MTI nggak apa-apa, tapi saya berada di paling depan pro public transport, enggak, angkutan online itu harus didorong. Nah soal penataan itu pemerintah, kalau mau diserahkan MTI juga mampu kok, itu kan itu loh. Jadi padahal direkturnya Bluebird itu MTI loh. Direkturnya Bluebird itu MTI. Satu Bu Noni itu duduk bersama 5 orang di presidium itu, saya Pak Taufik, Profesor Taufik perguruan tinggi, saya Bu Noni itu dari pengusaha, lalu Bu Ellen, lalu Pak Ipung, 5 orang itu. Tapi kita berani bersikap Pak, biasa itu loh. Harus diomongkan, Bambang. Saya menganggap bahwa potensinya besar. Sekarang Pak Bambang tanya pada saya, apakah public transport? Oh iya, sudah nggak perlu dipersoalkan lagi, sudah terbukti kok sejak Indonesia yang menolong masyarakat
masyarakat kecil itu pemerintah harus jelas berpihak. Tapi sekarang kan eranya otonomi. Ya. Loh iya Pak, tanya itu mobil-mobil di Jogja, di Ambon, di mana itu semuanya mobil pemberian dari pemerintah pusat kok. Nggak ada duitnya pemerintah daerah yang itu loh Mas, itu loh. Jadi ya mohon maaf. Jadi ini kadang-kadang yang disuarakan dengan kenyataannya memang beda. Ya. Pak Musli, sekarang terakhir, mungkin Bapak bisa memberi saran atau semangat ya pada mahasiswa UGM atau mungkin kampus. Ada nggak sekarang mahasiswa-mahasiswa yang lahir seperti jenis Pak Musli seperti ini, yang berjuang sejak jadi mahasiswa? Kira-kira seperti apa nih semangat UGM untuk itu? Ya ini saya sarankan kepada adik-adik saya karena setiap BEM dan sebagainya, BEM UGM kan juga tetap ketemu. Jadi saya sampai dengan generasinya Pak sekarang jadi Gubernur DKI Pak Anies Baswedan jadi Ketua Umum BEM pun saya kenal karena saya gampangannya ya veteran aktivis gitu. Itu jadi kalau ditanya loh Pak Musli kok kenal Anies Baswedan? Ya karena Pak Anies itu junior saya. Tidak peduli siapa dia ya kenal loh, saya seniornya kok itu. Harus sekarang ini seolah-olah selalu pergerakan movement mahasiswa itu selalu politik. Padahal pergerakan sosial itu banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh mereka. Membela kepentingan sosial, kepentingan mahasiswa, aktif di koperasi mahasiswa. Nah, koperasi mahasiswanya itu nggak usah dengan pikiran untuk dapat untung lagi. Kita cuma berapa tahun, berapa bulan aktif kok. Harusnya saya dulu begitu Pak Bambang. Jadi ketika ngelola gelanggang mahasiswa untuk kegiatan Jamaah Salahuddin itu orientasinya bukan mengumpulkan duit kaleng sebanyak-banyaknya, bukan. Sehebat-hebatnya kegiatan itu loh. Jadi artinya sampai mencari khotib, mencari menjaga parkir kendaraan itu ya diolah sendiri. Masjid kampus sekarang sudah mulai keliru. Kok pakai karyawan ya nggak boleh. Masjid kampus itu ataupun misalnya koperasi mahasiswa itu ya penghasilannya untuk kepentingan training, bukan untuk lalu wah ini SHU-nya sekian itu. Nggak perlu. Punya SHU besar-besar itu nggak perlu. SHU-nya itu ya digunakan untuk kepentingan itu. Banyak sekali, Pak. Bambang Sadono, kalau saya masih mahasiswa misalnya, oh banyak sekali. Saya bisa buat tempat penitipan bayi. Itulah dosen-dosen muda itu kan banyak punya anak. Kalau misalnya di kampus ada itu kan, yang paling gampang itu kan mahasiswa. Saya dulu itu menyediakan beras, menyediakan minyak, menyediakan untuk dosen-dosen. Ayo, saya bilang, ayo para mahasiswa bergerak ke sana. Loh, bisa ratusan, bisa ribuan mahasiswa miskin yang butuh penghasilan itu bisa dapat dari kampus. Saya sudah jalanin semua, tapi ya di generasi berikutnya nggak ada. Kampus mereka itu ribuan perumahan dosen, ribuan, apalagi UGM ya, dan tidak cuma di kampus di mana-mana. Itu butuh penjaga rumah. Kalau mereka mudik, kalau mereka keluar kota, wah bayangkan Pak, dulu itu termasuk saya kerjain. Mereka yang butuh duit itu nyuci mobil, aduh Pak, sampai kelenger kalau. Iya, mobil-mobil dosen itu kan kenapa harus dibawa keluar lalu ke tempat cucian segala. Kenapa Pak? Ini bagi mereka yang saya dulu konsentrasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang memerlukan pembiayaan untuk itu. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi nggak ada istilah, wah saya nggak bisa meneruskan kuliahnya karena nggak punya
biaya karena orang tua meninggal. Wah, nggak ada cerita begitu, Mas. Ya, jadi politik boleh, silahkan, harus. Karena kan ada anak visipol, harus. Pergerakan sosial harus, nggak apa-apa. Tapi kesempatan kegiatan itu tidak hanya itu. Jadi nggak ada alasan mengatakan, wah saya nggak senang politik, saya nggak senang sosial, karena saya itu miskin. Apalagi miskin, Pak. Ya, kalau miskin bisa jadi kaya gara-gara di kampus. Gitu. Baik. Gitu. Terima kasih sekali Bapak Insinyur Muslih Zainal Asikin, MBE, MT. Ya, sekali pengalaman yang bisa diserap sebagai mahasiswa yang aktif, kreatif, sehingga bisa ditiru oleh generasi yang ada sekarang. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama Pak Bambang. Semangat, sehat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.